Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan membahas mengenai struktur kehidupan pada makhluk hidup. Oke, sebagaimana dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa unit terkecil dari kehidupan adalah sel. Nah, kemudian sel akan bersama-sama membentuk sebuah jaringan yang bersama-sama juga membentuk sebuah organ, sistem organ, dan akhirnya menjadi sebuah individu. Menjadi manusia, menjadi makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan, hewan, kuman, dan lain-lain. Oke, sel makhluk hidup ini gimana sih caranya jadi jaringan? Jadi, sel makhluk hidup itu akan terus membelah, kemudian melakukan diferensiasi dan spesialisasi. Diferensiasi sendiri adalah perkembangan sel menjadi bentuk yang khusus. Jadi, di sini kita highlight bentuknya ya. Mana highlight? Bentuk. Sedangkan kalau spesialisasi ini menuju fungsinya yang khusus. Nah, hasil dari diferensiasi dan spesialisasi tadi akan membentuk sebuah jaringan dan organ-organ tubuh. Kemudian, organ-organ tersebut membentuk menjadi sistem organ dan akhirnya menjadi kumpulan sistem organ yang membentuk tubuh organisme. Contohnya, sel itu sel kemarin ya, sel hewan, sel tumbuhan. Kemudian jaringan, ada yang namanya jaringan meristem, ada yang namanya jaringan pengangkut. Kemudian organnya apa? Kalau di manusia, contoh dari organ itu adalah jantung, paru-paru, lambung, itu organ. Sedang sistem organ itu contohnya apa sih, Bu? Contoh dari sistem organ itu, misal sistem pencernaan, sistem pernapasan. Nah, kalau contoh dari individu apa? Kalian adalah contoh dari individu. Selanjutnya, ini juga kemarin sudah ditampilkan gambar dari sel tumbuhan dan juga sel hewan. Perbedaannya itu dari sini yang pertama ya, vakuola. Vakuola di sel tumbuhan itu jauh lebih besar daripada vakuola di sel hewan. Kemudian yang kedua adalah lisosom. Lisosom itu tidak semua sel tumbuhan punya, tapi di sini ada dua-duanya. Kemudian apalagi yang berbeda ini kloroplas. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Kloroplas ini tuh berfungsi pada saat fotosintesis. Jadi, kalau sel hewan nggak akan punya, karena kan hewan tidak melakukan fotosintesis ya. Terus apa lagi yang beda? Sentriol. Sentriol nggak ada di sel tumbuhan. Nah, ini dia rangkuman dari perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Nih, kalau sel tumbuhan ada dinding sel. Ini yang paling luar, yang warna hijau ini. Jadi dia bentuknya fix. Sedangkan sel hewan ini tidak fix bentuknya. Dinding sel. Yang kedua, nah ini mempengaruhi bentuk kan. Karena tadi sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, maka bentuknya tidak beraturan. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel sehingga bentuknya persegi panjang. Kemudian vakuola, yang tadi sel hewan itu lebih kecil, sedangkan sel tumbuhan lebih besar. Kemudian sentriol. Sentriol ini kalau hewan semuanya punya, tapi kalau misalnya tumbuhan nggak semuanya punya. Selanjutnya kloroplas. Tadi udah dijelaskan juga ya, kloroplas itu adalah zat hijau pada daun. Fungsinya dalam fotosintesis. Plas tidak. Nah, kalau plas tidak ini apa sih? Sama seperti kloroplas, dia juga berfungsi dalam fotosintesis. Membran plasma. Kalau sel hewan hanya ada membran sel, tapi di tumbuhan ada dinding sel dan membran sel. Kita lihat ya. Nah ini, jadi setelah dinding sel, di dalamnya ada lapisan kecil nih tipis, nah ini adalah membran sel. Pada tumbuhan, sama, ini juga adalah membran sel, tapi tidak ada yang namanya dinding sel. Lisosom. Lisosom pada sel hewan tuh banyak, biasanya terjadi di sitoplasma. Sitoplasma itu cairan ini nih, di dalam sini, ngambang-ngambang di antara sitoplasma. Tapi kalau di
tumbuhan biasanya tidak terlihat. Terakhir silia. Silia adalah alat gerak ya. Alat gerak. Kayak semacam kaki yang semu gitu. Kalau di sel hewan ada, tapi di sel tumbuhan biasanya tidak ada. Tidak mengandung silia. Selanjutnya kita belajar tentang jaringan. Hari ini kita akan batasi hanya mempelajari jaringan di tumbuhan aja. Jadi kita belum akan membahas mengenai jaringan pada hewan. Oke, jaringan tumbuhan ini dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan permanen. Apa sih Bu bedanya meristem dan permanen? Nah, jaringan meristem atau jaringan embrional ini terdiri dari kumpulan sel muda yang terus membelah. Jadi selnya itu masih aktif ya Bud? Masih terus membelah. Dan dapat menghasilkan jaringan yang lainnya. Gitu. Nah, hasil dari pembelahan jaringan meristem tadi membentuk sebuah jaringan permanen. Jaringan permanen itu jadi jaringannya sudah dewasa, sudah permanen. Kemudian, berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan permanen ini dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan penutup atau pelindung, jaringan pengisi, kemudian jaringan penguat, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jadi, jaringan meristem tadi, dia membentuk spesifikasi yang berbeda-beda. Dia akan membentuk jaringan penutup, jaringan pengisi, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut. Oke, pertama-tama kita akan membahas dulu jaringan meristem. Oh, sebelumnya ini gambar dulu ya. Ini adalah struktur dari batang tumbuhan. Ini ada epidermis, korteks, dan lain-lain. Nanti dibahas selanjutnya. Akar, daun. Nah, ini. Yang pertama kita bahas tentang jaringan kambium. Jadi jaringan kambium ini adalah jaringan meristem. Letaknya di antara jaringan xilem dan floem. Kemudian, nah ini. Kambium ini terdiri dari sederetan sel meristem yang selalu membelah. Jadi, sederetan sel meristem yang selalu membelah. Nanti hasilnya itu, kalau pembelahan sel kambiumnya ke arah dalam, akan menghasilkan xilem. Tapi kalau ke arah luar, akan menghasilkan floem. Nah, kegiatan kambium menyebabkan tubuh tumbuhan bertambah besar. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat kalau pohon yang berkambium itu pohonnya besar gitu ya, pohon aja, bukan tumbuhan-tumbuhan kecil, hanya pohon. Nah, kalau kalian mau melihat pohon itu mana sih yang lebih tua, kalian bisa lihat dari lingkarnya. Semakin besar diameter lingkarannya, itu berarti semakin tua. Gitu. Kemudian selanjutnya kita bahas yang 4 jaringan dewasa tadi, 4 jaringan permanen. Yang pertama ini jaringan penutup atau pelindung. Dari namanya aja, karena dia penutup atau pelindung, berarti letaknya harusnya di paling luar. Gitu. Benar, jaringan pelindung ini terdiri dari jaringan epidermis dan gabus. Jadi, epidermis ini adalah jaringan kulit yang paling luar. Sedangkan gabus intinya adalah gabungan dari sel-sel yang sudah mati. Gitu. Jadi, di paling luar ini epidermis, kemudian di dalamnya itu nanti ada sel kulit mati dulu. Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan yang paling luar dan menutupi seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar, batang, hingga daun. Epidermis terdiri dari selapis sel yang bentuknya pipi dan rapat. Nah, dia juga akan membentuk modifikasi seperti stomata yang berguna untuk pertukaran gas. Kemudian ada lapisan kutikula, lapisan lilin, atau biasanya dia juga bisa bermodifikasi menjadi sebuah
sekumpulan bulunya halus. Gitu. Nah, kalau jaringan gabus ini dibentuk oleh kambium gabus dan dia tersusun atas sel-sel yang telah mati. Kita lihat dulu gambarnya ya. Gambar tadi. Nah, ini. Kalau di batang, ini epidermis yang paling luar. Jaringan epidermis yang paling luar, kemudian ini kan paling luar tadi ya. Di dalamnya ini ada namanya gabus dan kambium gabus. Gabus dan kambium gabus ini adalah jaringan gabus tadi ya. Kalau di akar sama lah, pokoknya dia di bagian luar, epidermis. Di sini nggak ada ya, epidermis. Kemudian kalau di daun, ini ada dua, ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Kenapa berbeda? Karena yang atas ini dia menghadap ke matahari, sedangkan yang epidermis bawah, dia menghadapnya ke bawah, ke tanah. Nah, ini ada stomata. Stomata berfungsi sebagai pertukaran karbon dioksida dan oksigen di sini ya. Gitu. Terus tadi ada kutikula juga sempat dibahas, bentuk lain dari epidermis, modifikasi dari epidermis. Tuh gambarnya. Selanjutnya kita masuk ke bahasan selanjutnya, jaringan pengisi atau parenkim. Oke, jaringan pengisi atau parenkim ini biasanya disebut pula sebagai jaringan dasar karena menjadi tempat bagi jaringan yang lain. Gitu. Jadi dia sebenarnya pengisi yang di dalam. Oke. Nah, pada bagian daun, jaringan pengisi ini menjadi jaringan pagar dan bunga karang yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selanjutnya jaringan penguat. Sebagaimana namanya tadi ya, penguat, jadi dia itu memberikan bentuk yang kuat lah pada si tumbuhan ini. Ada dua macam, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Yang kolenkim ini mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Kemudian terletak di bagian epidermis batang, tangkai daun, tangkai bunga, dan ibu tulang daun. Biasanya jarang terdapat di akar. Kemudian dinding selnya itu dapat menebal. Kemudian kalau sklerenkim, dia sangat tebal, sangat kuat, dan mengandung lignin. Nah, beda ya ini. Kalau yang sklerenkim ini kuat, kalau yang kolenkim ini selulosa, pektin, dan hemiselulosa itu biasanya dia masih lebih muda, lebih elastis. Jaringan sklerenkim ini berfungsi sebagai penguat. Menurut bentuknya, sklerenkim menjadi dua, yaitu sel serat dan batu. Oke, ini bisa dibaca aja. Jaringan pengangkut. Nah, ini yang paling penting. Jadi, sama kayak kita sistem peredaran darah, di tumbuhan juga ada sistem pengangkutnya, jaringan pengangkut. Jadi, dia ini fungsinya adalah nanti mengangkut air dan mineral dari tanah, dan juga menyebarkan hasil dari fotosintesis. Nah, ada dua, yaitu xilem dan floem. Nah, ini ya jaringan pengangkut namanya xilem dan floem. Oke, ini adalah tabel jaringan tumbuhan dan fungsinya, nanti bisa kalian tulis. Sekarang Ibu mau liatin gambar. Semenit lagi ya. Ini daun. Dari batang. Jadi kalian kan udah tahu kalau misalnya tumbuhan itu ada yang monokotil dan dikotil. Monokotil dan dikotil. Nah, ini beda bentukannya. Bentukan yang paling ekstrim terlihat itu adalah di berkas pembuluh. Pembuluh itu pengangkut yang tadi xilem dan floem. Ya, ini kalian bisa lihat nanti gambarnya. Kemudian, ini juga sama di akar. Di akar juga berbeda untuk monokotil dan dikotil. Ada xilem dan floemnya, berbeda juga. Kalau di sini bentuknya seperti ini. Ini akar ya, di akar. Dan terakhir di daun. Nah, xilemnya warna merah,
ditandai dengan warna merah.